Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 201, Jadilah Pelindungku. Guyan, Zhang Kong, kalian berdua sudah lama berselisih, dan kali ini, dalam pertempuran lembah langit, kalian berdua juga memimpin dua tim yang berbeda dan mengambil tindakan terpisah. Namun sekarang, kalian telah berkumpul bersama. Sesuatu pasti telah terjadi. Katakan saja padaku. Ling Xueyu berjalan ke arah mereka sambil tersenyum tipis. Guyan dan Zhang Kong saling memandang dan tersenyum pasrah. Kemudian mereka secara singkat memberitahunya identitas Yang Zaixuan. Yang Tian. Maksudmu Yang Tian, yang menempati peringkat pertama dalam daftar hadiah. Ling Xueyu juga tercengang pada awalnya, tetapi kemudian dia tersenyum, tidak heran kamu memilih untuk bergabung bersama. Tetapi tampaknya kamu tidak mendapatkan banyak hal dari tim dinasti Tianzong. Raut wajah Guyan dan Zhang Kong keduanya berubah serius. Sungguh disayangkan bahwa gabungan kedua tim dari Kekaisaran Kosmos kita tidak dapat berbuat apa-apa terhadap tim dari Kekaisaran kecil. Ling Xueyu mencibir. Tapi tidak apa-apa, ini memberiku kesempatan untuk tampil. Di atas kekosongan, para raja dari 12 dinasti dan para ahli dari Sekte Lama sedang mendiskusikan pertempuran sebelumnya. Napas yang dikeluarkan wanita itu, apakah dia dari tempat itu? Sepertinya begitu. Hanya orang-orang dari tempat itu yang bisa menggunakan keterampilan khusus seperti itu. Terlebih lagi, dari kekuatan napasnya, dia memiliki posisi tinggi di sana. Mengapa dia, seseorang dari tempat itu, ikut serta dalam perburuan paling timur dari 12 dinasti barat laut kita? Siapa yang tahu? Mengetahui latar belakang Surou, para ahli semuanya terkejut. Kali ini, murid-murid dinasti Tianzong berada pada level yang cukup tinggi. Yang satu memiliki teknik langit tinggi dan dapat menggerakkan ki surgawi, dan yang satu lagi berasal dari tempat itu. Keduanya dapat dianggap sebagai jenius sejati yang tak tertandingi. Dibandingkan dengan mereka, pemimpin mereka, Jian Wushuang, tampil cukup biasa dalam pertempuran lembah langit. Ya, pertempuran telah berlangsung begitu lama, tetapi Jian Wushuang tidak menunjukkan peningkatan dalam kekuatannya. Dulu aku optimis padanya karena dia masih sangat muda, tapi sekarang, dibandingkan dengan kedua jenius itu, dia jauh lebih lemah. Tuan Lingtian, Anda sangat visioner. Ya, Tuan Lingtian memandang rendah Jian Wushuang sejak awal. Beberapa ahli dari Sekte Lama menyanjung Mo Linglan. Sambil melirik Jian Wushuang, Mo Linglan duduk di kursi dan mencibir dingin. Jenius lainnya sebagian besar memperoleh sedikit peningkatan saat pertempuran berlangsung. Di timnya, semua anggota kecuali dia memperoleh peningkatan di alam esensi dan kultivasi setelah pembantaian yang terus berlanjut, namun, kekuatannya tetap sama. Dia tidak membuat kemajuan apapun setelah pembantaian yang terus-menerus. Apakah benar-benar dia seorang jenius? Konyol. Di Sekte Pedang Liar kami, bahkan murid yang tugasnya menyapu lantai jauh lebih berbakat daripada dia. Mo Linglong terus meremehkan Jian Wushuang selama ini. Selama seluruh pertempuran, satu-satunya orang yang ia hargai adalah Ling Xueyu. Dia tidak buruk. Mo Lingtian menatap Ling Xueyu. Dia mampu memahami 3 esensi pedang pada saat yang sama dan terlebih lagi, salah satunya adalah esensi pedang kecerahan, yang sangat langka. Cukup bagus baginya untuk menggabungkan 3 esensi pedang pada usia ini. Di sekte kami, dia dapat dianggap hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid inti. Pada awalnya, Mo Ling tidak berniat memilih murid untuk Sekte Pedang Liar, tetapi baru-baru ini, setelah menonton penampilan Ling Xueyu di Lembah Langit, dia sedikit berubah pikiran. Di Lembah Langit, setelah bertarung dengan para ahli Kekaisaran Kosmos, semua anggota tim Jian Wushuang duduk di tanah untuk memulihkan kekuatan spiritual mereka. Adik kecil, Jian Wushuang menatap Surou dan berkata, terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, kami tidak akan punya harapan untuk bertahan hidup di bawah pengepungan kedua tim dari Kekaisaran Kosmos. Yang Zaixuan, Bai Li Chen, dan anggota lainnya juga memandang Surou dengan rasa terima kasih. Baru saja Surou menyelamatkan mereka. Itu bukan masalah besar. Surou tampak pucat. Jelas bahwa hal itu juga menghabiskan banyak energinya sekarang. Kakak ketiga, jika aku tidak ada di sana, kau juga akan tetap membawa kita keluar dari kekacauan itu. Surou menatap Jian Wushuang tanpa curiga. Jian Wushuang tersenyum dan kemudian melihat sekelilingnya. Semuanya, kata Jian Wushuang dengan suara pelan. Akhir-akhir ini, kerja sama kitalah yang membawa kita ke sini. Sebagai seorang pemimpin, sebenarnya, aku tidak terlalu banyak memimpin kalian. Meskipun aku malu, aku punya permintaan yang lancang. Mendengar ini, kelima anggota di sekitar Jian Wushuang semua terkejut saat mereka memandangnya. Saya meminta kalian semua untuk menjadi pelindung saya, kata Jian Wushuang langsung. Pelindung. Yang Zaixuan dan anggota lainnya semua tercengang. Kakak ketiga, apakah kamu akan membuat terobosan? Surou menatap Jian Wushuang dengan heran.
Baru saja aku bertarung dengan Gu Yan dan memperoleh beberapa wawasan. Sepertinya aku akan membuat terobosan. Jian Wushuang tersenyum puas. Akhirnya, dia akan membuat terobosan. Diketahui bahwa dia telah menunggu hari ini sejak lama. Sejak menggabungkan 3 esensi pedang dalam pertempuran seleksi, dia telah menemui hambatan besar dalam meningkatkan kekuatannya. Walaupun dia mencoba berkali-kali untuk menerobos kemacetan, dia gagal. Sejak awal perburuan paling timur hingga sekarang, dengan pertempuran dan pembantaian yang terus berlanjut, para jenius dari dinasti lain dan bahkan para jenius di timnya semuanya membuat terobosan dalam kekuatan mereka. Orang-orang seperti Yang Zaixuan dan Feng Yutian telah membuat peningkatan yang lebih besar dalam kekuatan mereka. Bagaimana dengan Jian Wushuang? Dari awal sampai sekarang, dia tidak membuat kemajuan apapun. Bukan karena Jian Wushuang tidak cukup berbakat, melainkan karena hambatan yang mengganggunya terlalu besar. Kemacetan itu menghentikannya dari membuat kemajuan apapun. Begitu ia berhasil menembus kemacetan, kekuatannya akan mencapai tingkat yang baru dan menonjol. Kini, terobosan yang ia dambakan telah datang. Itu sangat hebat. Haha, Jian Wushuang, apakah kamu akan membuat terobosan? Akhirnya, kamu akan membuat terobosan. Yang Zaixuan, Su Rou, Bai Lichen, Feng Yutian, dan Mu Yingying semuanya terkejut. Mereka mengetahui kekuatan Jian Wushuang dengan baik dan mereka semua tahu betapa berbakatnya dia. Sebelum terobosan, kekuatan tempur Jian Wushuang jauh melampaui mereka dan dia juga menduduki peringkat teratas di antara para jenius dari 12 dinasti. Begitu dia berhasil melakukan terobosan, kekuatannya akan mencapai ketinggian baru dan menonjol. Semuanya, aku janji, kata Jian Wushuang penuh percaya diri, sambil menatap anggota timnya. Aku memintamu untuk menjadi pelindungku, dan setelah terobosan, aku akan memimpinmu untuk menyapu 12 dinasti barat laut dan menciptakan legenda baru.